sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Saya Chandra Alim, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini saya bersama teman-teman kelas saya buat sharing bareng tentang model pembelajaran SCL. Baik sobat, kita sapa dulu narasumber pada hari ini. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah baik. Apa kabar Devi? Alhamdulillah baik. Apa kabar Yunda? Alhamdulillah baik. Baiklah sobat, pendengar yang masih stay di frekuensi ini, mari kita dengar penjelasan model pembelajaran SCL. Dari narasumber kita Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih Chandra atas waktunya. Jadi menurut Harden dan Crosby, SCL ini lebih menekankan pada siswa sebagai pembelajar dan apa yang dilakukan siswa itu untuk sukses dalam belajar disebanding dengan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi memang secara keseluruhan Student Centered Learning atau SCL ini adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Jadi model pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada peserta didik ya? Iya, betul. Maksudnya model pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu gimana sih? Boleh kepada Devi untuk memberikan penjelasannya? Baik Chandra, jadi yang dimaksud dengan berpusat kepada siswa itu di mana model pembelajaran SCL ini pelaksanaannya melalui proses belajar mengajar dengan sistem cara belajar siswa aktif atau SCL. Jadi siswa di sini dituntut untuk bekerja dengan berbagai aktivitas dalam mempelajari bahan pembelajaran. Jadi siswa akan terlatih untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pembelajaran dan tertanam suatu kebiasaan belajar yang lebih bertanggung jawab. Wah, menarik sekali ya di sini. Siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, sekarang menurut Yunda sebagai mahasiswa teknologi, bagaimana peran guru di dalam model pembelajaran SCL ini sih? Oke Chandra, peran guru dalam SCL ini ialah yang pertama, menyediakan berbagai cara dan bentuk untuk mengakses bahan pembelajaran. Yang kedua, bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa gitu dalam mengakses dan memproses bahan pembelajaran itu. Yang ketiga, memfasilitasi proses belajar aktif untuk siswa. Yang keempat, memberikan dukungan kepada siswa dalam belajar aktif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai pengetahuannya. Dan yang kelima nih, yang terakhir, meningkatkan motivasi dan semangat siswa untuk memajukan pelajaran dan meningkatkan kemampuannya untuk belajar secara mandiri. Begitu Chandra. Oh gitu, baik Yunda. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Makin mendalam bahasanya kita ya. Tolong dong sebutkan karakteristik model pembelajaran SCL ini, Devi. Oke Chandra. Jadi karakteristik model pembelajaran SCL menurut Wina Sanjaya itu ada 7. Yang pertama itu mengajar berpusat pada siswa bukan pada guru. Dan yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Yang keempat, suasana berpusat pada mahasiswa. Yang kelima, mahasiswa yang mengendalikan proses. Yang keenam, mahasiswa yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pembelajaran bersifat kooperatif, kolaboratif, dan independen. Siswa harus saling bekerja sama. Siswa berkompetensi dengan bekerja mereka sebelumnya. Oh gitu, baik. Boleh berikan satu contoh pada materi di sekolah, Yunda? Boleh dong. Jadi gini, kita ambil contoh pada mata pelajaran IPA aja ya. Jadi temanya itu menjaga kelestarian alam nih. Jadi, muatannya apa tuh dari menjaga kelestarian alam? Muatannya itu adalah yang pertama, memfasilitasi siswa untuk menemukan informasi sendiri. Yang kedua, mengeksplorasi konsep untuk membantu siswa menciptakan hubungan
pembelajaran ke konteks baru. Yang ketiga, kerja sama tim dan kolaborasi. Dan yang terakhir, penilaian dan umpan balik. Kalau kita berbicara tentang menjaga kelestarian alam, tentunya kita kan berbicara tentang lingkungan nih. Jadi di SCL ini seperti apa? Di SCL ini yang pertama itu lingkungan, lalu diturunkan menjadi menjaga kelestarian alam, lalu on it-nya itu apa? On it-nya itu mencari informasi cara menjaga kelestarian alam. Diaplikasikan dengan apa? Diskusi kelompok gitu. Jadi siswanya diskusi kelompok gitu loh. Dan yang kedua, learn it. Learn it-nya itu apa? Membuat project. Nah, project-nya itu apa? Contohnya seperti Chef the World lah ya, gitu. Nah, lalu diaplikasikan dengan apa? Diaplikasikan dengan poster, recycle, kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, share it. Kalau mereka udah dapat semua kan, on it-nya udah dapet, learn it-nya udah dapet, lalu yang terakhir itu share it. Share it-nya itu, muatannya itu kampanye cinta bumi, misalnya kayak gitu. Mereka kan, oke, kampanye cinta bumi ini gimana nih setelah mereka udah dapet nih, dapatnya dari hasil lapangan mereka sendiri. Otomatis mereka akan nge-share tuh. Nge-share-nya bisa di IG, Instagram ya, Facebook, WA, WhatsApp, atau pameran. Gitu loh, Chan. Wih, menarik sekali ya, Yunda ya. Dari model pembelajaran ini memang berpusat pada siswa, tapi tidak juga meninggalkan peran guru. Baik, closing statement dong dari kalian. Nah, jadi secara singkatnya adalah own it, learn it, and share it. Dimana own it itu maksud saya siswa terjun sendiri ke lapangan. Kemudian learn it, dimana mereka mempelajari, dan hasil akhirnya yaitu share it, mereka akan membagikan hasil kerja mereka. Nih, dan juga peran guru di sini pada model pembelajaran SCL tidak dihilangkan. Hanya saja guru lebih membimbing dan mengarahkan apa yang mesti mereka lakukan. Oke, saya lanjut ya. Dari Dinda dan Devi tadi, walaupun siswa menjadi pusat nih dari proses pembelajaran, namun di sini siswa itu dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar, sembari guru membimbing dan memperhatikan. Begitu, Chandra. Baiklah, terima kasih kepada narasumber semua. Kita yang sudah memberikan penjelasan pada materi model pembelajaran SCL. Terima kasih juga kepada para pendengar yang masih setia mendengarkan siaran ini. Saya Chandra mohon pamit undur diri. Semoga bertemu di pembahasan edukasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.